Capek gak sih beli rumah harus dibanding-bandingin terus? Tapi rumah konsep Jepang yang satu ini adalah rumah yang tiada bandingannya. Ini dia klaster Akeno. Welcome back House Tour bareng Niko. Kali ini Niko akan mereview klaster yang terbaru lagi yang ada di Suwana Sutra yang didevelop oleh Alam Sutra Group, yaitu klaster Akeno. Ya, kalau teman-teman lagi nyari rumah konsep Jepang, menurut Niko rumah di belakang Niko ini adalah yang paling oke nih karena harganya itu sangat affordable. Jadi nonton terus video ini sampai habis, nanti Niko akan spill harganya. Kali ini kita akan mereview klaster Akeno tipe Akari dengan dimensi 8x15 di luas tanah 120 meter persegi dengan luas bangunan di 124 meter persegi. Kalau kemarin kita sudah mereview ya tipe 7x15-nya, tipe 9x15-nya ya. Kali ini kita akan review tipe 8-nya. Seperti nama tipe 8 ini ya, tipe 8 ini adalah tipe Infinity ya. Infinity yang artinya teman-teman tuh nggak cuma ngerasain nuansa Jepang setiap hari, tapi teman-teman juga akan merasakan ketenangan yang infinity nih guys. Tanpa berlama-lama kita langsung review aja rumahnya. Kita mulai dari sisi fasadnya ya. Untuk tampilan fasadnya ini ada perbedaan sedikit dari tipe 7 dan tipe 9. Kalau kita lihat ya, perhatikan dari panel-panel garisnya ini ada 4 ya. Jadi dia terlihat lebih tegas dan perpaduan juga dengan tampilan fasadnya ya, dengan warna earthy tone-nya dan ada garis-garis tipis, itu membuat rumah memiliki tampilan yang terkesan menenangkan seperti itu. Dan teman-teman juga melihat ya, karena kita di Indonesia ini iklim tropis dan ini mengusung konsep Jepang modern, jadi tentu ada bukan jendela yang besar yang sehingga mendatangkan cahaya dan udara yang sehat ke dalam rumahnya seperti itu. Dan sekarang kita mulai masuk lagi lebih dalam seperti ini ya. Di sini juga terdapat area berem ya, teman-teman. Semuanya kan sudah rapi ya, tertata di underground sini, fiber optik, listrik dan internet ya, semua sudah rapi di sini. Jadi sehingga ini teman-teman punya tambahan space lagi untuk perpanjangan carportnya seperti itu. Nah, ayo kita masuk lagi lebih dalam ya. Untuk carportnya ini bisa untuk 2 mobil dan 1 motor, dan untuk kanopinya juga sudah include ya. Jadi kanopi selain fungsinya untuk melindungi kendaraan kita dari panas terik atau hujan deras, kanopi ini sudah diberikan developer dengan spek yang sangat luar biasa ya, membantu rumah kita tuh jadi terlihat kokoh dan gagah juga. Jadi kita hemat budget guys. Oke, kita lanjut lagi ke dalam rumahnya. Dan di sini masih tersedia taman ya, taman hijau ya, dan lampu tamannya juga. Dan di sini juga ada tambahan lagi ya. Jadi teman-teman bisa taruh space-nya ini untuk taruh tanaman atau pohon estetik kesukaannya teman-teman seperti itu. Teman di sini didesain seperti ala tambahan taman batu koral gitu ya. Jadi tampilan rumah itu jadi estetik banget gitu ya. Dan kita lanjut lagi di sini. Ya, di sini masih ada space teras lagi ya, tentu fungsinya untuk memisahkan area carport ya sampai ke dalam rumahnya gitu. Dan untuk fiturisnya teman-teman juga sudah include dengan CCTV dan juga smart door lock with kameranya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk yuk ke dalam rumahnya. Let's go! Oke, sekarang kita sudah ada di dalam rumahnya ya. Teman-teman, waktu teman-teman masuk ke dalam rumahnya, teman-teman akan disambut dengan area genkan ya, atau kita kenal sebagai foyer. Cuman perbedaannya adalah dari sisi ketinggiannya ya. Kalau di Jepang itu kan memang kental banget tuh, dia suka sama hal-hal yang rapi, yang bersih. Jadi ini juga membantu ya memisahkan area yang mungkin cenderung agak kotor itu dengan area yang bersih sebelum kita masuk ke rumahnya. Dan kita tutup dulu ya. Dan untuk space genkannya ini juga lumayan ya, walaupun memang tidak terlalu besar, tapi karena ketinggiannya ini, kedalaman ini membuat space kecil ini tuh jadi perbedaan dimensi, beda ruang gitu ya, area foyer dan area dalamnya. Jadi bener-bener ketegasan perbedaannya itu jadi kerasa banget. Dan space ini juga teman-teman bisa buat taruh rak sepatu seperti biasa ya, atau misalkan cermin-cermin juga di area sini, jadi buat bebenah dulu sebelum keluar rumah seperti itu. Yuk kita lanjut lagi ke dalam rumahnya ya. Dan untuk tata ruangnya ini benar-benar efisien dan efektif banget ya. Setiap flow-nya ini begitu mengalir tanpa sekat dan tanpa halangan, dan dengan perpaduan ceiling yang begitu tinggi, jadi rumahnya ini terkesan lega dan mewah juga. Dan ini teman-teman bisa lihat
space-nya ini ya, space area living room ini juga begitu besar ya. Ini bisa ditaruh 3 sofa besar seperti ini, dan penjarakan ke TV-nya juga oke banget ya. Dan ini juga ada dining yang besar. Wah, ini sih seperti kerajaan-kerajaan di Jepang seperti itu ya. Kayak gitu ya. Dan ini juga ada area kitchen lagi. Seperti ini dibikin letter L. Dan yang Niko interest juga ya, di area sini, ini adalah titik air untuk kita bersih-bersih piring dan sebagainya ya. Space wastafel itu ditaruh di sini. Jadi itu nggak terlihat guys kalau kita pas lagi bersih-bersih dari area depan. Dan yang enaknya juga ya, tata ruang tanpa sekat ini itu membantu kita tuh nggak cuman bikin space kita jadi lega gitu, tapi ini juga membantu kita tuh lebih mudah bercengkraman bersama dengan keluarga gitu ya. Jadi tanpa ada sekat atau halangan untuk ngobrol di satu ruangan yang sama. Dan ini dia yang bikin ruangan ini jadi utuh ya, yaitu adalah inner courtyard seperti ini, atau kita bilangnya inner garden. Jadi memang ya, wah, bikin kita tuh jadi zen living banget guys ya. Taman di tengah rumah, ini tuh bikin kita komplit banget. Jadi pencahayaan, sirkulasi udara itu masuk dengan begitu maksimal, sehingga rumah kita tuh di dalamnya tuh jadi lebih sehat seperti itu. Dan ini nih guys, ada area yang menurut aku oke banget ya. Ini lihat deh, kamuflasenya tuh nggak kelihatan ya. Ini kita cuma lihat begini aja, kok kelihatannya tuh kayak estetik aja gitu. Tapi kita tuh nggak tahu nih apa di dalamnya. Dan tapi ternyata di sini adalah area servisnya ya. Ada 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi ART. Teman-teman bisa pakai ini untuk jadi gudang juga seperti itu. Yang bikin menariknya kenapa? Karena dia saking mikirin privasinya, dia tuh bikinin roster di area sini guys, seperti itu. Oke banget kan? Gitu. Dan ini juga masih dapat tutupannya lagi ya, seperti ini ya, untuk menutupi area tamannya. Sehingga misalkan ada hujan deras, airnya itu nggak sampai masuk ke dalam rumahnya. Jadi developer tuh benar-benar mikirin secara matang. Sebelum kita lanjut ke ruangan berikutnya, aku lupa deh, di sini tuh ada space juga nih, interiornya canggih banget ya. Bikin kita tuh lupa sama space-space yang ada di dalamnya gitu ya. Ini adalah kamuflase karena di sini terdapat gudang. Dan yang menariknya lagi nih sih harus masuk ke dalam sih, karena gudangnya ini besar banget. Jadi teman-teman kalau taruh banyak peralatan atau apapun yang banyak gitu ya, bisa taruh di sini. Jadi benar-benar bisa rapi gitu segala peralatan kita gitu ya. Nah, kita lanjut lagi yuk. Di sini terdapat 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi tentunya ya. Ini ada 1 kamar mandinya, sudah lengkap dengan shower, wastafel, dan toiletnya juga. Dan wastafel ini juga dibikin terpisah seperti ini ya, jadi tetap clean dan bersih juga. Dan di sini dia. 1 kamar tidur di lantai 1-nya ya. Wah, desainnya ini kayak bos banget ya. Ruang kerja ya kan buat kita, dan ada bukan jendela yang besar ya. Desainnya ini menarik banget dan dapat double pencahayaan juga dari tamannya juga seperti ini. Teman-teman bisa manfaatin ini tentu untuk ruang buat orang tua, tamu ya, atau ruang kerja seperti ini. Apalagi kan zaman sekarang kita tuh kerja ya apa ya semua serba di rumah ya, jadi dibikin kayak gini tuh oke banget. Atau misalkan mau dibikin ruang hobi ya, itu juga boleh. Yuk kita lanjut yuk ke lantai 2-nya, let's go. Oke, sekarang kita ada di lantai 2-nya. Di sini ada space lagi nih guys. Jadi teman-teman mau taruh laundry atau taruh pengering atau jadiin area service itu bisa di sini guys. Jadi oke banget ya. Jadi rumah juga tetap lebih bersih dan lebih clean. Nah, ini dia lantai 2-nya. Ruang keluarganya besar banget guys. Ya, oke banget ya kan buat misalkan mau deep talk bersama dengan keluarga, mau dijadiin meja belajar, mau dijadiin ruang konten atau apapun itulah ya, baca buku dan sebagainya. Ini lengkap banget nih. Ini tuh jadi kayak perpustakaan kita guys. Ya, menarik banget ya didesain seperti ini. Dan ada bukan jendela terusan dari inner courtyard. Jadi enaknya taman ya, nggak cuman di belakang. Kalau biasa kan kita sering kali ketemu rumah yang tamannya di belakang gitu. Jadi cahayanya itu cuman dari area belakang aja. Cuma kalau taman ditaruh di tengah, ini tuh jadi komplit banget. Bikin setiap sudut ruangan itu bercahaya guys gitu. Dan di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur. Kita lanjut yuk ke kamar tidur anak yang pertama. Nah, ini kamar tidurnya mah besar banget ya. Didesain lucu seperti ini ya. Ini bagus banget dan besar. Ini sih bisa seperti junior master bedroom mungkin ya, karena ruangannya juga oke banget gitu.
Nakas-nakasnya bisa taruh sini, bisa taruh meja belajar. Lemarinya pun ini buat 4 pintu yang besar seperti ini, gitu ya. Lantai juga sudah seperti ini, lantai keramik motif kayu, ya. Jadi bikin nuansa kamarnya juga lebih hangat. Dan ada satu kamar mandi dalamnya, ya. Sudah lengkap semua, saniternya besar, cantik banget. Bener ya, Alam Sutra kalau nge-develop rumah itu nggak nanggung-nanggung, besar semua. Ada bukan jendela, space-nya tuh bener-bener dipikirin memanusiakan manusia gitu. Dan ini guys, yang terakhir, let's go. Ini dia master bedroom-nya. Master bedroom-nya besar banget ya. Sebelum kita ke kamar tidur, kita akan masuk ke sini dulu ya. Ini teman-teman bisa lihat nih, lemari letter L seperti ini. Ini buat teman-teman cewek-cewek ini pasti suka banget ya, para istri-istri nih ya, pasti suka sekali ya buat meja rias dan sebagainya. Dan di sini ada semi walking closet yang langsung teman-teman ke area kamar mandinya ya. Sudah lengkap juga dengan saniternya, lengkap semuanya. Dan yuk yang terakhir ini dia guys. Master bedroom-nya yang besar sekali ya. Master bedroom-nya sudah upceiling lagi, udah ada bukan jendelanya juga yang besar dan bukan jendela dari area tamannya. Ya ini oke banget ya, seperti ini desainnya. Wah, ceilingnya begitu tinggi ya. Semoga rumah konsep Jepang ini cocok buat teman-teman semua. Oke, untuk house tour udah selesai. Nah, Niko pengen recap sedikit. Tadi kita habis review klaster Akeno tipe Akari dengan dimensi 8x15. Tadi di sini juga teman-teman sudah perhatikan ya. Di sini tersedia 3+1 kamar tidur. Dan untuk fasilitas di dalam klaster itu juga sudah lengkap karena di sini juga terdapat kolam berenang, lapangan basket, dan juga taman bermain anak. Nah, yang spesial di sini adalah harganya. Ya, harganya itu bukan 4 miliar, bukan 5 miliar, tapi hanya 2 miliaran aja. Tepatnya di 2,1 miliar, dan juga untuk cicilannya itu di 12 jutaan per bulan. Dan yang menariknya lagi, karena rumah ini masih promo spesial launching, jadi teman-teman berkesempatan mendapatkan promo seperti free BPHT BHJB dan juga free biaya KPR. Jadi teman-teman udah nggak perlu pusingin segala bentuk biaya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, pengen visit show unitnya langsung, teman-teman bisa langsung hubungi Niko ya, nomornya ada di bawah ini. Dan yang terakhir, jangan lupa like dan subscribe ya, supaya teman-teman dapat update info properti lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, bye-bye!